Baiknya di parlemen itu, Ya. itu ada komposisi 70-30. 70 itu dipilih oleh masyarakat untuk duduk di situ. Tapi sebaiknya ada kuota 30% yang punya kemampuan lebih di bidangnya masing-masing. Dia harus punya kredibilitas, dia harus punya kemampuan, dia harus energik, dia harus cerdas, gitu ya. Nah, tapi mungkin karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki, dia nggak mampu untuk menjadi anggota DPR dengan cara seperti biasa. Sekarang rekrutmen partai itu lebih mendominasi itu tentang siapa yang disukai masyarakat, siapa yang punya basis massa yang besar. Baik, sahabat UKI, dimanapun Anda berada, siang hari ini kita kembali bersua dalam suasana yang lain. Di studio telah hadir seorang politisi yang pengusaha atau pengusaha yang politisi. Ya, ini luar biasa. Hari ini kita akan berbincang banyak soal sepak terjang beliau di dunia politik sebagai seorang politisi dan tentu saja juga sebagai seorang pengusaha. Beliau adalah Insinyur Raymond Arfandi. Ya. Semua orang tahu di Sulawesi Selatan beliau adalah pengusaha di bidang konstruksi dan properti, di perhotelan juga, dan selama ini pada pemilu 2019 tercatat sebagai caleg dari salah satu partai, yaitu Partai Nasional Demokrat. Ya. Pak Raymond, apa kabar Pak Raymond? Baik. Sehat baik, Pak? Baik, sehat Pak. Ya, Pak Raymond. Ya. Ini masih aktif di partai politik atau gimana Pak Raymond? Ya, memang sementara saya memang aktif, tapi tidak seaktif yang dulu lagi gitu ya. Oh gitu. Karena momennya kan sekarang ini kan agak berbeda lagi. Jadi ya kita sedang membagi waktu lah. Ya. Kita tidak meninggalkan dunia politik. Itu kira-kira kalau di persentase berapa persen Pak keaktifan Pak Raymond di politik? Mungkin sekarang karena lebih banyak fokus juga ke usaha, ya mungkin 70-30 lah. 70-30 Pak? Ya. 70 di usaha, 30 di politik. Ya. Tapi ini sekarang sudah masuk tahun politik lagi Pak Raymond. Ya, kita masuk tahun politik bulan lagi. depan sudah pencalekan di Calekan. tingkat KPU untuk tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan bahkan di tingkat nasional. Ya. Pak Raymond. Jadi nanti di pemilu 2024 akan tarung lagi Pak Raymond. Mudah-mudahan ya kita lihat situasi terbaik pada akhirnya nantinya. Iya. Gitu loh. Pak Raymond, suka duka sebagai politisi kemarin gimana Pak Raymond ini? Jadi memang sebenarnya pandangan saya itu, Pak Mus, itu bahwa politik dengan dunia usaha itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena semua dunia usaha itu membutuhkan regulasi. Ya. Dan regulasi itu dibentuk melalui kebijakan-kebijakan politik. Ya. Gitu loh. Ya. Itulah salah satu yang mendorong saya dan teman-teman mendorong juga saya kenapa kita harus ada di antara pengusaha yang mau berkiprah di bidang politik. Ya. Karena yang saya katakan tadi, Pak Mus, bahwa dunia politik dengan dunia usaha ini tidak bisa dipisahkan. Kita mau berusaha apa saja ada regulasinya. Ya. Regulasinya itu ditentukan atau digarap oleh teman-teman yang ada di dunia politik. Di parlemen. Ya. Parlemen gitu loh. Nah, baik tingkat nasional di DPR RI maupun di tingkat daerah DPRD ataupun di tingkat kabupaten kota. Ya, jadi sahabat UKI dimanapun Anda berada, Pak Raymond ini saat ini sebetulnya beliau adalah Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI Indonesia, Pak Raymond ya. Ya. Selain itu juga aktif sebagai Sekretaris Umum PSMTI. PSMTI ini bidang Pusat, sosial. PSMTI Pusat ya. Pusat, ya. Nah, Pak Raymond di kedua hal ini kan sesungguhnya agak berbeda ya. PSMTI-nya sebagai sebuah organisasi masyarakat, Ya. kemudian di REI-nya sebagai dunia usaha, dan kemudian di politisi. Bagaimana menggabung itu, Pak Raymond? Itulah tantangannya dan itulah clue-nya, disitulah menariknya. Bagaimana bisa kita ini mengkolaborasikan antara dunia. Kalau menurut saya dunia usaha dengan dunia politik saya sudah gambarkan tadi. Ya. Ya, dunia usaha juga dengan dunia sosial itu juga tidak bisa dibedakan. Ya. Kenapa tidak bisa dibedakan? Karena kesuksesan kita itu tidak terlepas daripada kepedulian kita kepada sesama masyarakat. Pak Raymond, ngomong-ngomong, ini mengenal atau masuk terjun ke dunia politik sejak kapan sebetulnya? Karena kan Pak Raymond ini, mohon maaf ini, latar belakangnya kan dari sebuah latar belakang yang tidak akrab dengan dunia politisi ya. Ini nanti kemudian kawan-kawan teman-teman seperti Pak Raymond ini di PSMTI kan belakangan baru rame-rame masuk. Ini bisa dicerita di awal ini Pak Raymond. Ya sebenarnya. Ihwal mula menjadi cinta dengan dunia politisi juga.
Jadi sebenarnya asal muasalnya adalah karena kita punya pergaulan ya bersamaan. Dulu masih samanya Pak Sahrul waktu gubernur. Saya bahkan sempat dulu di-plotting menjadi wakil bendahara di Golkar. Jadi samanya Pak Sahrul. Nah, kemudian untuk setelah Pak Sahrul berganti ke pemimpinan, bertemulah saya dengan Pak RMS. Pak RMS mengajak saya untuk bergabung dengan Nasdem. Nah, disiapkanlah saya, di-plottinglah saya untuk masuk sebagai salah satu caleg yang ada di wilayah 1, dapil 1 waktu itu. DPR RI gitu loh. Walaupun saya belum berhasil terpilih, tapi paling tidak saya memberikan sumbangan suara buat Partai Nasdem yang cukup bagus lah, cukup signifikan. Gitu loh Pak. Oh itu awalnya Pak. Jadi di awalnya Golkar Pak ya? Ya. Golkar baru kemudian beralih ke Nasdem setelah Pak Sahrul selesai. Nah Pak Ramon, di kedua partai ini lebih enak mana Pak? Kuning atau biru? Sebenarnya mungkin tidak etis saya bicara enak, tapi menurut saya tergantung daripada pengabdian kita gitu ya. Mungkin pandangan saya Pak ya, kalau di Golkar kan itu udah partai yang lebih senior. Di situ banyak politisi-politisi senior yang handal ya, yang terkenal, yang kredibel, sehingga kita yang baru-baru itu mungkin tidak terlalu kelihatan gitu loh Pak. Berbeda dengan Nasdem. Nasdem kan baru sekitar membangun dari bawah, dari nol, benar-benar dari nol, sehingga mungkin kiprah kita di situ lebih istilahnya lebih terdeteksi lah. Gitu loh. Tapi sebagai kaum minoritas di dunia politik Pak, kalau di dunia usaha mungkin Bapak sebagai secara jumlah minoritas tapi mendominasi sebetulnya perekonomian. Tapi kalau di dunia politik ini bagaimana Pak Raymond menyiasati atau menyikapi keberadaan yang pada komunitas terkecil gitu Pak? Sebenarnya kembali kepada background dasar kita. Kenapa kita mau terlibat dalam politik? Kita kembali pada diri kita sendiri Pak Mus. Karena saya memang terjun ke situ sebenarnya tujuan utama saya itu bukan untuk menjadi seorang politikus yang utama. Saya cuma ingin menjadikan momen ini untuk sebagai media atau katakanlah infrastruktur untuk menyalurkan beberapa pokok-pokok pikiran kita, ide-ide kita untuk membangun negeri ini untuk lebih baik gitu loh. Jadi ibaratnya di dunia politik itu sebagai ladang untuk sekolah Pak ya? Ya. Bisa disebut sebagai untuk belajar, sekolah dan bagaimana menyalurkan dengan dunia usaha yang kita tekuni selama ini. Nah, kalau misalnya kita menganalogikan itu sebagai sebuah sekolah, sekarang ini Pak Raymond ada di jenjang mana nih Pak? S1, S2, S3? Kira-kira. Ya cukup banyak saya berkiprah di situ, dan teman-teman saya di politik ya cukup banyak. Dan cukup banyak juga saya udah tahu tentang bagaimana sih sistem pemerintahan itu ya. Kalau ya saya tidak bisa menjudge diri saya sudah di tingkatan mana, tapi menurut saya sudah cukup memahami bagaimana dunia politik itu dan bagaimana sistem pemerintahan antara eksekutif dengan legislatif yang harus berkolaborasi supaya menciptakan sebuah regulasi yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Ya, Pak Raymond. Jadi sebelum Pak Raymond ini, sahabat UKI dimanapun Anda berada, kita sedikit flashback. Saat ini di tingkat level Sulsel, sesungguhnya sudah ada beberapa teman-teman komunitas Tionghoa yang masuk ke dunia politik dan sudah ada di parlemen bahkan ya. Ada juniornya Pak Raymond, ada anaknya Pak Willy, Andre, kemudian seniornya Andre ada Pak Erik Horas. Nah, kalau Pak Raymond sendiri, itu ada enggak harapan agar besok Pak Raymond bisa juga menembus hal-hal seperti itu? Juniornya saja bisa tembus Pak. Kalau harapan saya kira tentu pasti ada, gitu ya. Karena menurut saya pribadi masih banyak pokok-pokok pikiran saya itu yang kita hanya bisa menyalurkan pada tingkatan sekarang. Tapi kalau kita duduk nanti di parlemen, kita punya kesempatan atau infrastruktur untuk bagaimana bisa bersentuhan langsung dengan pemerintah. Ini Pak, ide saya itu begini loh Pak. Ide saya begini. Kalau diterima ya syukur, alhamdulillah gitu ya. Tapi yang jelas ide kita itu, pokok pikiran kita itu untuk positif untuk kemajuan bangsa. Saat ini menurut catatan Pak Raymond, hal apa yang paling dibutuhkan dari kalangan politisi yang ada di parlemen Pak? Terkait dengan dunia usaha yang Pak Raymond selama ini geluti. Ini yang masih harus diganjel betul. Nah, ini yang menarik sekali pertanyaan, dan saya udah siapkan memang satu jawaban untuk ini. Tapi ini pokok pikiran ya Pak Bos ya. Ini bukan sebuah kritikan, bukan sebuah apalagi dalam bentuk serangan, bukan ya. Ini hanya pokok pikiran saya bahwa kalau menurut pendapat saya sebaiknya di parlemen itu ada komposisi 70-30. 70 itu elected by masyarakat. Yang seperti sekarang kita alami Bang. Ya, mereka sosialisasi kemasyarakatan. Jadi dipilih oleh masyarakat untuk duduk di situ.
Tapi sebaiknya ada kuota 30% itu disiapkan untuk para masyarakat Indonesia yang punya kemampuan lebih di bidangnya masing-masing. Contohnya dia harus punya kredibilitas, dia harus punya kemampuan, dia harus energik, dia harus cerdas, gitu ya. Nah, tapi mungkin karena keterbatasan kemampuan yang dia miliki, dia nggak mampu untuk menjadi anggota DPR dengan cara seperti biasa. Tapi kenapa dia tidak dilakukan melalui bentuk fit and proper test? Ya, kenapa saya katakan itu bagus? Di parlemen ini kan mengatur semua regulasi. Nah, mohon maaf, mengatur regulasi ini kan kita ini terbatas. Saya ini seorang insinyur sipil. Tiba-tiba saya duduk di situ, kemudian saya membahas mengenai kesehatan, mungkin saya nggak ngerti, gitu loh. Ada seorang dokter terpilih, dia suruh membahas mengenai pertambangan, dia nggak ngerti. Nah, kenapa tidak di tiap-tiap bidang itu kita siapkan seorang anggota DPR yang ahli, yang ahli benar, yang ngerti benar, praktisi benar tentang dunia itu, sehingga regulasi-regulasi yang kita ciptakan itu benar-benar tepat sasaran, tepat guna. Jadi saya mengusulkan itu, kalau boleh itu mengusulkan ya dalam bentuk pokok pikiran saja lah Pak ya. Nah, kalau bisa parlemen itu komposisinya itu ada 70-30. Jadi 30 itu memang benar-benar diseleksi. Nah, kan sekarang gini lagi bergulir di Mahkamah Konstitusi Pak Raymond ya. Rencana untuk judicial review terhadap berbagai regulasi kita, mekanisme pemilu kita. Jadi ada yang mengusulkan apakah nanti masih proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Karena dengan proporsional terbuka, apa yang terjadi saat ini kita saksikan bersama bahwa siapa yang punya pengikut banyak, kalau dia influencer bisa terpilih. Tapi begitu masuk di parlemen, dia bingung di dalam, dia tidak tahu berbuat apa. Tapi regulasinya begitu Pak Raymond. Nah, itu dia. Nah, ini harusnya regulasinya disampaikan ke teman-teman di parlemen. Nah, apakah pemikiran ini sudah disampaikan di jajaran Nasdem sendiri atau gimana Pak? Sudah. Saya sudah sempat menyampaikan pokok-pokok pikiran ini melalui lingkungan Nasdem sendiri ya. Ya tetap masih pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu ya. Nah, tapi itu yang saya katakan tadi, untuk pada posisi level ini kemampuan kita cuma sampai di situ Pak. Kalau kita hanya bisa mengungkapkan, kita paling tidak menyampaikan gitu loh. Kalau kita diterima baik ya syukur gitu ya. Tapi menurut saya konsep ide ini cukup bagus karena yang itu saya katakan tadi Pak. Kenapa kita tidak memanfaatkan benar-benar, kita ada 270 orang manusia penduduk Indonesia loh. Yang cerdas itu ada berapa sih? Yang IQ-nya tinggi itu ada berapa sih? Kenapa kita tidak pakai mereka? Pakai mereka. Ya, berarti ini nanti kedepannya paling tidak pola rekrutmen partai untuk jadi caleg yang harusnya antisipasi ini Pak ya, seperti ini. Mekanismenya bisa kita atur. Bisa aja mereka melalui selektif fit and proper test, tapi tetap melalui partai. Tetap melalui partai gitu loh Pak. Yang ada saat ini kan baru 30% afirmasi perempuan. Ya, ini kan perempuan. Afirmasi kebidanan belum. Keahlian belum. Nah, ini mungkin bisa disuarakan. Afirmasi keahlian ini yang mungkin kita perlu pikirkan sama-sama kalau itu memang positif buat kemajuan kita. Sehingga politisi yang masuk ke parlemen adalah politisi yang berisi. Bukan politisi bubble Pak ya. Saya ngambil contoh satu ya. Saya kebetulan orang properti yang saya katakan tadi, saya di Wakil Ketua Umum Koordinator DPP RI. Di Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan Pemukiman Pak. Itu undang-undang loh, ya, regulasi menciptakan undang-undang. Di situ diatur mengenai hunian berimbang. Setiap pengembang itu kalau membangun satu rumah mewah harus membangun 2 rumah menengah dan harus membangun 3 rumah sederhana. 1, 2, 3. Tapi ini kan kita tidak bisa aplikasikan secara menyeluruh di Indonesia. Di Jakarta bagaimana? Pengembang cuma bisa bangun rumah mewah dan menengah. Dia nggak bisa bangun rumah sederhana. Akhirnya regulasi itu menjadi banci. Tidak bisa dilaksanakan. Sia-sia. Mubazir jadinya. Pembangunan rumah-rumah sederhana itu hanya banyak terjadi di daerah-daerah. Gitu loh. Dan perimbangannya tidak bisa seperti di Pulau Jawa, di Pulau di Sumatera, beda-beda Pak. Kita nggak bisa andalkan itu. Kita nggak bisa membayangkan bangun 1000 rumah di Papua. Siapa yang mau beli? Padahal kebutuhan rumah sederhana di Papua mungkin kalau 3.000 fine, masih oke sekali. Nggak usah jauh-jauh ke Papua Pak, di Sulawesi Selatan aja. Kebutuhan hunian rumah kita masih sangat tinggi. Gitu loh. Jadi kita saya katakan tadi, jadi kalau ada memang benar-benar seorang anggota dewan parlemen yang benar-benar praktisi, ngerti banget pada saat pembahasan, ini benar-benar dia fight di situ Pak. Manfaatkanlah keahlian dia untuk membuat suatu regulasi-regulasi. Itu satu Pak Raymond. Artinya dari sisi politisinya yang masuk ke parlemen.
Tapi saat ini regulasi kita kan belum Belum ke situ. sampai ke situ. Yes. Paling yang bisa dilakukan adalah anggota parlemen ini merekrut tenaga ahli yang betul-betul ahli. Nah, problemnya juga saat ini yang terekrut di sana tenaga ahli itu adalah bukan tenaga ahli yang sesungguhnya ahli. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan juga, betulkah mereka ahli? Nah, kok Pak Raymond sendiri melihat seperti apa yang kondisi ini? Itu nggak bisa kita samakan, Pak Bos, karena walaupun dia tenaga ahli, tapi hak prerogatifnya itu tidak ada. Oh, dia hanya sebatas Dia mengusulkan. hanya sebatas memberikan masukan, usulkan gitu loh. Tetap dia anggota parlemen yang menentukan kan. Dia dorong misalnya dokumen setebal ini. Iya. Mungkin teman kita, saudara kita di parlemen baca pun juga tidak, Pak. Ya, mengandalkan pada tenaga ahli. Ahli. Akhirnya apa yang terjadi ya? Copy paste lah semua lah. Iya. Material itu cuma di copy paste Syukur-syukur saja. kalau tenaga ahlinya betul-betul ahli ya. Syukur juga kalau ahli. Nah, kalau saya, mereka harusnya dikasih kesempatan duduk dengan hak yang sama. Ya. Ya, antara elected by the people dengan yang elected by selection. Itu harusnya punya hak yang sama, sehingga benar-benar ini mereka ini tidak bisa istilahnya tanda kutip ya, jadi misalnya kong kali kong atau bagaimana, nggak bisa Pak, gitu loh. Ya toh? Tapi apa itu nanti tidak menjadi sesuatu menjadi bumerang buat partai Pak? Kalau dia menyiapkan seperti ini, tapi dia tidak disukai oleh publik, kan bisa tidak terpilih Pak Ramon, dan bisa kehilangan suara. Problemnya kita kan sistem kepemiluan kita itu parliament threshold. Ini bisa partainya bisa out kalau dia mencoba masuk itu. Itu kan kembali kepada mekanisme sistem saja ya. Saya katakan tadi ya. Bisa saja 30% ini diseleksi benar-benar oleh pemerintah. Partai tidak terlibat. Bisa saja juga penyaringannya melalui partai. Misalnya partai boleh sodor misalnya 5 nama. Rekomendasi 5 nama ke pemerintah. Pemerintah silakan seleksi fit and proper test dan bla 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 gitu loh. Bisa saja kan? Bisa saja gitu. Tapi dia tidak terpilih melalui pemilihan langsung seperti jadi pilek kembali biasanya. Seperti di zaman Orde Baru ada namanya utusan. Yes. Kalau dulu utusan golongan, utusan daerah. Berarti ini utusan tapi keahlian itu lah. anggota MPR Pak Raymond, bukan Itu, anggota DPR-nya. Ya, ini kan DPR. DPR-nya yang mau dibuat seperti itu. Berarti nanti ini perjuangannya adalah agar ini bisa gol, harus direbut dulu DPR-nya untuk bisa membuat kemudian regulasi baru, revisi terhadap undang-undang. Paling tidak revisi terhadap undang-undang partai dan atau revisi terhadap undang-undang pemilu sehingga kemudian sistem model begini bisa masuk, Pak Ramon. Ya. Saya cuma melihat positifnya di situ ya. Bahwa karena kita harus memang menjaga perimbangan itu supaya ide produktifnya itu tercapai, tepat sasaran tercapai. Saya pengen cerita sedikit. Ini saya pernah ketemu teman saya satu orang dari China Pak, dari Tiongkok sana. Saya pernah tanya sama dia, kenapa China itu begitu cepat berkembang? Dia bilang di China Pak, semua orang-orang yang jenius, IQ-nya tinggi, itu diambil pemerintah, termasuk keluarganya diambil pemerintah, dibiayai oleh pemerintah. Apa yang terjadi? Mereka disekolahkan. Kamu pergi sekolah ke Amerika, kamu pergi sekolah ke Eropa, kamu pergi sekolah ke sini. Begitu selesai sekolah, pulang, masuk badan riset. Dasar orang IQ-nya tinggi, ya kan? Bikinkan saya HP yang 5G, 6G. Bikinkan saya motor yang bisa terbang. Bikinkan saya ini, bikinkan saya kereta yang bisa 500 km per jam. Ya mereka semua bikin Pak. Karena dasar IQ-nya sudah tinggi, sudah cerdas. Nah, disitulah poinnya saya. Kenapa kita tidak juga memanfaatkan orang-orang kita sendiri yang punya kelebihan tadi untuk duduk di parlemen. Tapi ironis memang kita Pak Raymond, para insinyur kita di PT Dirgantara Indonesia semua hijrah ke bumi sana, ribuan yang sana karena tidak terpakai di dalam negeri. Gitu loh. Padahal kalau diadu kepintaran maupun IQ-nya belum tentu kalah loh mereka itu. Belum tentu kalah. Sampai para insinyur kita ditutupkan pintu di kerjasama pembuatan pesawat jet tempur bersama Korea kan? Kita itu kan tidak boleh masuk ke ruang-ruang tertentu para insinyur kita karena khawatir insinyur Korea ketinggalan sama kemampuan insinyur Indonesia. Kita ada 270 penduduk di Indonesia. Jumlah parlemen kita ada berapa ya? 500 lebih ya? Nah, kalau 500 lebih, kalau 30% kan cuma 150 Pak. Kita cuma mau seleksi 150 orang dari 270. Sesuai dengan keahlian. Tapi benar-benar sesuai dengan keahliannya Pak. Ya toh? Dia boleh akademisi, dia boleh praktisi, Nah, dia boleh profesional. Tapi benar-benar keahliannya harus terjamin. Kalau tidak terjamin, jangan. Nah, itu kan berarti tugas beratnya ada di partai, Pak Ramon. Ini baru konsep pemikiran ya. Silakan itu teman-teman
politisi bisa mempertimbangkan, Ya. ya. Kalau memang dinilai plus dan positif, ya kenapa tidak diwacanakan? Ya minimal dimulailah pada pemilu 2024, 24. pengajuan caleg yang bulan depan sudah mulai, yaitu mengakomodir para tokoh-tokoh yang punya kemampuan lebih di bidang tertentu, dan mereka juga disukai oleh masyarakat, karena oleh masyarakat. sistem pemilu kita ini kan harus disukai oleh masyarakat. Ya. Ya, berarti harus rajin-rajin menyapa masyarakatnya, Pak Arman. Ya betul, betul. Sehingga kemudian selain dia punya keahlian, dia juga harus punya kemampuan sosialisasi. Dia tidak boleh autisosial berarti. Ya. Nah baik Pak Raymond, di tingkat tempat Pak Raymond berhimpun saat ini, memang seperti apa Pak? Para politisi yang ada itu, apakah ini sudah menuju ke sana atau masih jauh dari harapan Pak? Ya memang wacana ini kan saya bilang tadi masih wacana pemikiran, pokok pikiran yang masih boleh dibilang baru gitu ya. Dan belum tentu semua juga bisa terima pokok-pokok pikiran saya. Tapi saya salurkan saja kepada partai gitu ya. Mau diterima boleh, tidak diterima juga tidak apa-apa. Tapi saya bersyukur karena melalui kesempatan ini Pak Uki, Pak Mus undang sama saya bisa sampaikan aja. Saya sampaikan saya itu pokok pikiran saya. Nah, ini ya, pikiran saya cuma positifnya saja. Positifnya saja bagaimana supaya itu bisa menghasilkan produk yang betul-betul good quality gitu loh. Good quality. Karena saya tidak menjudge orang lain ya. Diri saya sendiri sebagai seorang engineer sipil, kalau misalnya saya sebagai anggota dewan Pak, tiba-tiba saya disuruh bahas mengenai keuangan, ya saya nggak ngerti Pak. Saya nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau perintah partai harus saya duduk di komisi yang membahas tentang keuangan, ya saya harus lakukan. Tapi saya nggak ngerti gitu loh. Pada akhirnya tidak produktif. Akhirnya tidak produktif. Gitu. Kan? Ini jadi dilematis juga ya buat si Malakama Pak. Nah, karena saya melihat sekarang rekrutmen partai itu lebih mendominasi itu tentang siapa yang disukai masyarakat, siapa yang punya basis massa yang besar, ya. Belum kepada afirmasi tadi saya bilang afirmasi kepada keahliannya. Belum ada yang mempersyaratkan itu, Pak. Belum ada. Nah, ini mungkin bisa paling tidak mulai bisa diterapkan jika modelnya pemilu kita adalah proporsional tertutup. Diserahkan kepada partai sehingga kemudian partai 70% berdasarkan pilihan publik, pilihan masyarakat, 30-nya berdasarkan kemampuan dan itu ditentukan oleh partai. Siapa yang masuk sesuai dengan kebutuhan di setiap komisi atau di setiap barang kerja di DPR Pak Raymond. Baik, selain hal itu mungkin ada hal lagi yang Pak Raymond punya unek-unek sebetulnya yang selama ini apa yang diperlihatkan oleh para politisi kita di parlemen itu belum muncul Pak. Apa ada ide lain lagi yang ini tadi kan sebuah sistem, tapi ini harapan lain lagi Pak yang. Nah ini kalau kita bicara tentang kemasyarakatan se-Indonesia gitu ya, ada satu hal yang menarik buat saya dan ini saya udah ungkapkan. Kebetulan kami PSMTI tadi itu ada MOU dengan Persaja. Persaja itu Persatuan Jaksa Indonesia. Kami sudah sempat MOU antara PSMTI Persaja itu tentang bagaimana kita bisa menjadikan pendidikan hukum itu sebagai pendidikan dasar. Jadi sejak anak-anak masih SD itu sudah mendapat kurikulum hukum. Never against the law, jangan pernah melanggar hukum. Gitu loh. Ya, kenapa saya katakan ini Pak Mus? Karena kita lihat sekarang anak-anak begal itu yang bawa celurit, bawa panah, bawa tombak itu umurnya 12-13 tahun. 12-13 tahun dia sudah bisa celurit kepalanya orang. Pada saat dia umur 17 tahun dia masuk fakultas hukum. Ini kan lucu. 13 tahun dia tebas kepalanya orang, 17 tahun dia pergi sekolah hukum. Gitu loh. Jadi kita ini harus benar-benar menanamkan sejak dini kepada anak-anak kita tentang never against the law, jangan pernah melanggar hukum. Bagaimana kami PSMTI dengan Persaja sedang menggarap ini diskusi, bagaimana menjadikan itu poin tadi sebagai basis kurikulum nasional. Kita kalau bicara dunia anak ya, nah contoh misalnya anak kecil Pak, siapa bilang bahwa di dunia anak-anak itu tidak ada potensi pelanggaran hukum, tidak ada bibit-bibit pelanggaran hukum. Contohnya dia coret-coret dinding. Pertanyaannya coret-coret dinding itu kalau di dunia hukum melanggar hukum nggak? Kan melanggar hukum karena merusak fasilitas hukum. Tapi bagi anak-anak itu cuma semacam kenakalan anak. Aktualisasi. Nah, tapi itu kan bibit sehingga itu mencerminkan sebuah pelanggaran hukum. Dia misalnya sama temannya anak-anak berantem, terus dia pukul misalnya. Itu dibaca sebagai sebuah kenakalan anak.
Tapi kan Ya. bibit potensi pelanggaran hukum itu muncul dari kecil. Ya, sebetulnya banyaknya kasus begal itu mengkonfirmasi ke kita bahwa sesungguhnya masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan. Ya, karena tingkat kriminalitas yang tinggi biasanya dipicu oleh kesenjangan dan kemiskinan, Pak Ramon. Artinya ini tidak bisa hanya masuk ke soal pendidikan hukum saja, tapi tidak membenahi struktur masyarakat kita sehingga kemudian Ya. kesenjangan dan kemiskinan itu tidak terjadi. Ini mana-mana kan semakin muncul lagi nih kesenjangan dan kemiskinan di mana-mana. Angka kemiskinan kita Sebenarnya bukannya berkurang, malah bertambah sekarang, Pak. betul. Mungkin kesenjangan sosial itu salah satu faktor, Iya. ya. Tapi sebenarnya banyak faktor yang lain, termasuk misalnya dengan media sosial. Iya. Ya, itu juga faktor juga, Pak. Anak-anak sekarang hampir semua pegang HP. Dengan Iya. HP itu dia bisa lihat bagaimana itu game seperti Iya. apa, berantem seperti Ya, apa. betul. Ya di Barat lebih celaka lagi, Pak. Itu apa namanya, ultimate fight, yang berantem bebas itu kan dilegalkan. Kalau bebas itu dilegalkan, Pak. Iya. Mereka melihat ini, akhirnya mereka anggap ini sesuatu yang biasa gitu loh. Padahal ini kan sebenarnya menanamkan bibit-bibit yang tidak baik Ya. kepada anak-anak kita. Satu, yang kedua, Pak Ramon, unsur keteladanan di kita, Pak. Unsur keteladanan itu semakin hari semakin menipis. Ya. Iya, iya. Kita lihat misalnya masuk ke parlemen. Kita berharap anak-anak kita ini tidak melakukan pelanggaran hukum. Iya. Tapi justru akhir-akhir ini semakin banyak pelanggaran hukum. Nah, itu Yang dia. kemarin berteriak ada setan, ada iblis di Iya. Kemenkeu, kemarin ditangkap OTT gitu. Malah ditangkap. OTT kasus sama. Seperti apa yang dituduhkan. Akhirnya kembali pada ada game yang mengatakan satu jarimu menunjuk orang lain, tapi jari yang lain menunjuk dirimu sendiri. Iya, itu dia. Makanya kalau saya punya pemikiran Pak Mus tadi itu bahwa lebih bagus kita menanamkan Sejak dini. anak-anak kecil ini kan masih polos semua, Iya. Pak. Tapi kalau sejak dini mereka sudah ditanamkan tentang never against the law, jangan pernah melanggar hukum. Saya pikir insya Allah ke depan mereka itu mindsetnya sudah clear, Pak. Iya. Dia tidak akan mensalimi hukum dan dia tidak akan disalimi oleh hukum. Iya. At Karena least takut berbuat salah. Karena takut berbuat salah. Iya. Saya dapat ide ini waktu saya kunjungan ke Korea. Iya. Di Korea itu kan tidak boleh sekali merokok dalam ruangan, Pak. Iya. Ya, nggak boleh sekali merokok dalam ruangan. Di luar ruangan pun mereka itu menyiapkan satu kotak di pinggir jalan. Dan hebatnya orang Korea, satu jengkal pun kakinya tidak keluar dari kotak itu pada saat dia merokok. Begitu Ya, disiplin, taatnya, Pak. disiplinnya mereka dengan hukum. Itu tidak bisa semata-mata, Pak. Itu dari kecil mereka sudah di warning. Tapi begitu datang ke Indonesia, ugal-ugalan mereka. Karena sistem yang tidak jalan. Dia anggap di sini saya free of law. Iya. Di negara saya nggak bisa. Ya karena semua diatur. Nah, diatur. Di negara Ya. sini Indonesia masih dianggap kita masih free, masih bebas gitu. Ya. Nah, kita harus benahi, Pak. Kita jangan mau dibilang begitu. Ya. Kita juga harus bisa jalan kepada tertib. Ya. Ya kan? Gitu. Ya, ya, Kalau kita ya. tidak mulai sekarang, Kapan lagi ya? kapan lagi? Iya. Kalau kita mulai sekarang, 20 tahun kemudian, Kita bisa Kita udah menuai bisa- hasilnya. udah menuai hasilnya. Paling tidak kita mulailah sekarang, Pak ya Ramon kita ya. mulai sekarang. Ya. Pemerintah yang akan datang ini, siapapun terpilih nantinya, Mhm. saya titipkan program itu, Ya. jalankan 20 tahun kemudian, Mhm. kita sudah nyaman. Ya, ya. Kita sudah nyaman. Artinya kalau ada sesuatu yang kita lakukan, apapun hasilnya, paling tidak itu lebih baik daripada tidak ada dasar yang kita Daripada tidak tanamkan. ada sama Pak Ramon, sekali ya. gitu loh. Ya, Ya, oke, baik, sahabat Ya. Uki, dimanapun Anda berada dan bisa menyaksikan program ini, ini beberapa buah-buah pikiran dari Pak Raymond, seorang politisi yang pengusaha dan pengusaha yang politisi. Nah, kita berharap ide-ide segar begini ini tidak hanya lahir dari seorang Raymond Arfandi, tapi Iya. bisa lahir dari siapa saja, dari kita semuanya, atau politisi-politisi yang lain. Dalam beberapa hari ke depan, kita sudah akan mulai melakukan seleksi calon anggota legislatif di berbagai tingkatan, baik calon perseorangan maupun calon senator, calon legislatif, calon senator dan calon legislatif. Dan beberapa bulan ke depan akan masuk lagi seleksi calon presiden. Nah, Iya. seperti apa nanti wajah Republik Indonesia itu akan sangat banyak ditentukan oleh kualitas para caleg, politisi yang bertarung nanti di Iya. pemilu 2024. Nah, karena itu para sahabat UKI dimanapun Anda berada, mari kita gunakan hak pilih kita nanti di tanggal 14 Februari. Kita pilih yang betul-betul punya rekam jejak yang baik, punya Ya. ide-ide brilian untuk membangun bangsa dan negara ini. Iya. Saya kira itu yang bisa kita petik dari diskusi singkat dengan Pak Raymond Ya. Arfandi. Singkat sekali, tapi ada banyak hal yang bisa disampaikan oleh Pak Raymond.
tidak sama seperti percakapan-percakapan yang lain. Nah, kali ini betul-betul produktif. Mudah-mudahan ini adalah buah dari Pemikiran lah ya. pemikiran kita semuanya. Indonesia Bapak Ibu makin sekalian. hebat, Dan Indonesia menjadi semakin maju, semakin maju makin dan semakin hebat dan makin kuat, makin mandiri. Ya. Saya kira Setuju. demikian. Ya. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Terima kasih Pak Raymond. Ya, terima Sukses kasih. Pak Ya, di terima kasih, dunia Pak. politik Ya. dan di dunia usaha. Salam Pak Upi juga ya. Oke, terima Upi kasih sukses Pak Raymond. selalu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.